Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur hadrat Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini yang sedianya kita jadwal kajian fikih Islam, tapi dengan suatu kondisi ya, sehingga kalau tidak begini itu susah memang ketika Al-Fakir tampil bersama Al-Mukarram ya, Bapak Haji Edi Junaidi MSI. Beliau adalah pakar di bidang Tibun Nabawi, dan kebetulan beliau juga sekaligus punya kebun, kemudian punya pabrik untuk produksi Tibun Nabawi. Nah, oleh karena itu malam hari ini tidak kalah pentingnya barangkali ketika kita terbiasa malam Jumat diisi dengan sebuah kajian fikih. Nah, insya Allah pada malam hari ini Amir Ma'ruf Official menampilkan sosok figur ilmuwan sekaligus pakar di bidang Tibun Nabawi ya. Insya Allah kemudian kita akan dapatkan ilmu dari beliau dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita. Dan beliau Pak Haji Edi Junaidi MS ini kesehariannya selain sebagai owner di perusahaan apa Pak Haji? Nanti mungkin sebelumnya perkenalan dulu, dan dosen di UI ya Pak Haji ya, dosen di UI, dosen ilmu herbal. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, ayah bunda rahimakumullah, kita mulai saja perbincangan dan menggali ilmu-ilmu tentang Tibun Nabawi bersama Bapak Haji. Baik, dengan seluas-luasnya insya Allah masih ada waktu sekitar 3 jam insya Allah. Oke, makasih Pak Haji ya. Mohon maaf ini saya todong ini sesungguhnya, cuma mudah-mudahan ini insya Allah dengan suatu keberkahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini akhirnya berjumpa pula dan kemudian mampu untuk mengajak beliau untuk tampil di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, sama-sama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lewat media TikTok ya. TikTok ini mudah-mudahan walaupun kita jauh, tapi kita sebenarnya hati kita dekat sebagai saudara seiman. Juga salawat dan salam telah kita serahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita nanti dikumpulkan dengan beliau di yaumil akhir. Amin ya Allah. Ini hari ini saya kedatangan tamu luar biasa nih, guru saya sebenarnya harusnya saya yang biasa diberikan ibaratnya dicurahkan ilmu-ilmu beliau. Makanya saya agak belum persiapkan ya Ustaz. Tapi nggak apa-apa, memang ini kebiasaan dan juga memang bidang saya dalam hal bagaimana memperkenalkan Tibun Nabawi ini kepada masyarakat luas. Ini punten Pak Amir, mungkin nanti kita ngobrol saja ya, ngobrol saja karena memang biasanya saya kasih materi kalau di kuliah juga saya ngasih, biasanya ada materinya. Ini mungkin takutnya loncat-loncat ya. Tapi yang pasti memang betul tadi diperkenalkan oleh Ustaz Amir bahwa saya memang sudah hampir lebih dari 10 tahun berkecimpung di bidang herbal, khususnya Tibun Nabawi atau pengobatan secara Islam. Juga ada kebun tadi ya, kebun memang sebagai percontohan. Alhamdulillah 2 pekan lalu ya Ustaz Amir sudah ke sana, bisa melihat langsung kondisinya, dan mungkin nanti suatu saat Bapak Ibu juga diperbolehkan ke sana, yaitu di daerah lokasinya di Tegal Salam, Cariu, Kabupaten Bogor sebenarnya. Jadi arah Jonggol, nggak jauh sih ya, Amir mungkin 1 jam lah ya kalau dari sini lancar. Ya, selain itu juga saya juga memang punya perusahaannya namanya PT Prima Agritech Nusantara di Kelapa II, mengolah olahan herbal mulai dari ada kapsul, ada minyak habatus sauda,
ada madu, ya, ada juga minuman jahe. Aduh, hari ini belum disiapkan nih jahenya Pak Amir. Mendadak, nanti udah ada jahenya, closing katanya Pak Amir. Juga yang tadi terakhir, memang saya juga sekarang aktif mengajar di Universitas Indonesia di Fakultas Farmasi untuk mata kuliah pengembangan bisnis herbal dan juga teknologi sediaan bahan alam untuk di jenjang S1-nya. Itu mungkin perkenalannya Pak Amir ya, dari saya. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi sudah bisa dekat dulu lah. Baik, tadi kita sebenarnya nih, saya akan sedikit buka lagi ya materi tentang Tibun Nabawi. Apa sih sebenarnya Tibun Nabawi? Tibun Nabawi adalah segala sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih yang berkaitan dengan kedokteran, baik pencegahan ataupun pengobatan. Jadi yang ada jelas-jelas yang ada di dalam Al-Quran, pengobatan itu seperti apa. Nah, itu yang pertama. Yang sudah tercantum lah ya, berarti itu sudah tidak diperdebatkan lagi. Memang ini semuanya dilakukan juga oleh Rasulullah, dan itu memang terbukti secara ilmiah. Ya, dan yang kedua adalah bahwa Tibun Nabawi adalah kumpulan apa yang sahih dari petunjuk Rasulullah dalam kedokteran yang dia berobat dengannya dan untuk mengobati orang lain. Jadi dipakai oleh Rasulullah juga untuk orang lain. Selain tadi dalam Al-Quran, dipakai oleh Rasulullah juga untuk orang lain. Yang ketiga, metode pengobatan Rasulullah yang dia ucapkan, dia terapkan, dia amalkan, merupakan pengobatan yang pasti, bukan sangkaan. Jadi pengobatan penyakit secara jasad atau ruh. Jadi sebenarnya itu ya, tidak ada dalam Al-Quran, dicontohkan oleh Rasulullah, diamalkan juga, dan juga ini untuk orang lain. Bentuknya seperti apa? Ada dalam bentuk fisik dan juga dalam ruh, atau kita sebut non fisik ya penyakitnya. Apa saja sih yang ada ini? Kalau dikelompokkan itu sebenarnya ada empat kelompok besar. Yang pertama adalah habatus sauda. Nah, itu Pak Amir mungkin tahu ya. Ini saya cuma ada contohnya nih, minyak habatus sauda nih. Nah, minyak habatus sauda. Produksi sendiri ya. Kita sebenarnya masih impor Pak Amir. Ini dari Mesir. Nah, alhamdulillah untuk lebih dekatnya habatus sauda ada 2 buku nih Pak Amir. Ya, ini buku pertama saya, Sembuhkan Penyakit tentang habatus sauda. Ini lebih kepada bagaimana mengolah dengan yang benar habatus sauda itu. Dan yang kedua, ini setelah itu direvisi Pak Amir. Ini kajian ilmiah dan juga kajian secara kedokterannya. Ini alhamdulillah karena saya sudah lulus di S2 Herbal, jadi lebih ilmiah lah di sini, lebih tebal. Ini masih bisa ada di toko buku online, ada diterbitkan oleh Agromedia Pustaka. Kalau yang buku yang ini kayaknya udah nggak ada Pak Amir, karena ini sudah direvisi ya. Ini juga dulu, ini alhamdulillah ini di launchingnya di Islamic Book Fair nih Pak Amir. Ya, ada gimana? Agromedia, Kang Hikmat. Iya. Kang Hikmat. Ada Kang Hikmat Kurnia ada kayaknya ya. Mudah-mudahan. Yang kedua ini memang lebih kajiannya lebih lama karena memang saya juga dibantu oleh dokter dan juga peneliti khusus tentang habatus sauda. Ini mungkin nanti kita kupas lebih dalam tentang habatus sauda. Yang kedua yaitu madu. Ya, madu lebih jelas ya, di Tibun Nabawi itu madu itu banyak jenisnya, terus bagaimana khasiatnya sudah terbukti lah secara ilmiah. Yang ketiga yaitu bekam, ya. Nah itu bekam tuh untuk masih secara fisik, itu untuk bagus untuk melancarkan peredaran darah, ya, terutama untuk yang sekarang nih, memang banyak penyakit yang kaitannya dengan pikiran, gitu ya. Nah, ya. Dan yang terakhir, yang satu lagi adalah ruqyah, itu yang tadi non medis, non fisik. Sebenarnya itu secara umum Tibun Nabawi itu dibagi 4. Nanti kelasannya dibagi lagi, misalnya tadi yang kaitannya dari tanaman, habatus sauda itu kan dari tanaman, jintan hitam atau Nigella sativa, atau orang sebut di Arab itu black seed, ada sebut juga black caraway, ada lagi nigeleon gitu ya. Nah, itu yang umum dipakai oleh kita nih sekarang, banyak sekali ya di Indonesia ini habatus sauda. Nah, kalau yang dari tanaman lain, sebenarnya kalau di Al-Quran udah jelas-jelas disebutkan Pak Amir ya. Ada
di Al Insan 17 dan Jabil ya, jahe, jelas-jelas sekali itu ternyata kenapa dicantumkan dalam Al-Quran, ternyata ada khasiatnya. Ada juga tin di surat At-Tin, wa Zaitun, ada pohon tin dan pohon zaitun yang ada di Damaskus dan di Yaman. Itu bukan hanya lokasi dia bagus tumbuhnya, tapi juga dia itu memang khasiatnya banyak. Tin dan zaitun. Dan sekarang juga dibudidayakan Indonesia sudah ada. Ya, alhamdulillah di kebun juga ada kemarin ya. Cuman mungkin nggak semaksimal sebagus yang di sana. Kalau habatus sauda di kita saya udah pernah nyoba nanam Pak Ustaz, tapi nggak bagus hasilnya. Malah sebenarnya ada Indonesia juga ada punya jintan hitam lokal sebetulnya, tapi bijinya kecil-kecil. Kalau yang habatus sauda yang ada di Habasyi yang di Ethiopia itu besar-besar kan, di Habasyi atau yang di Saudi atau yang ada di satu lagi kan Mesir gitu ya. Nah itu besar-besar, bijinya hitam. Nah yang tanaman lain ada juga di pisang itu kan ada kan, Mira di Al-Qiyah ya. Ada juga karena surga juga. Nah itu yang memang yang berupa dalam bentuk tanaman. Ada juga yang tadi dalam bentuk di madu ya, madu jelas. Ada turunannya juga, ada di dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan tentang di sana ada aliran sungai, ada madunya, di situ ada susu ya, ada juga khamar tapi tidak memabukkan. Nah itu masih ada jelas-jelas di Al-Quran. Tapi bagaimana cara agar itu benar-benar sebagai obat seperti apa yang dicontohkan, itu ada syaratnya, Pak Amir. Yang pertama yang pasti pilih yang betul-betul sudah matang. Sudah, dan itu khasiatnya lebih besar. Habatus sauda ada tandanya. Kalau yang paling umum tandanya ya dia harus sudah umur panennya udah 9 bulan. Jadi biasanya tuh habatus sauda itu usianya tuh kan 9 bulan sampai 10 bulan. Itu biasanya di September Oktober tuh panennya. Itu tandanya dari umur. Yang kedua dari cara ngolah. Oh sorry tadi dulu. Tadi habatus sauda. Kalau madu itu kalau di sarangnya itu udah kelihatan udah tertutup semua. Berarti dia udah matang. Kalau masih sarangnya itu masih nggak ada lilinnya, ibaratnya itu propolisnya itu berarti belum matang. Jadi dia itu belum berkhasiat. Masih madunya itu, tapi tetap. Kemana? Tapi kalau kita menghasiatnya makanya tadi harus sesuai dengan usia panen ya. Yang kedua proses itu ada nggak asal saja, ya proses pengolahan mulai dari panen, diolah jadi produk, jadi kemas gitu ya, sehingga jadi produksi yang memang akhirnya berkhasiat. Yang satu lagi adalah dosis atau cara pakai, cara penggunaan. Ada yang bilang, habatus sauda minum aja setiap hari, belum tentu juga. Ada dosisnya untuk anak-anak berapa, untuk orang dewasa berapa, usianya berapa, penyakitnya apa, itu harus ada dosisnya. Jadi semuanya yang tadi berkhasiat, semuanya bisa berkhasiat, sehingga tambah yakin nih kita nih bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu benar. Jadi nggak ada bohong. Nah itu hati-hati nih. Pada saat kita ngomong bohong, nah itu nanti kaitannya Rasulullah juga pakai, masa Rasulullah berbohong. Itu nanti kaitannya ke tauhid kita, keyakinan kita bahwa ini semuanya itu sudah dicontohkan, ada di Al-Quran, ada di hadis dan bermanfaat. Jadi ini mungkin itu secara umum. Bisa-bisanya aja supaya kemudian produknya laku gitu Pak. Kadang-kadang begitu ya. Baik, Ayah Bunda rahimakumullah, ini asik banget ini. Ini tidak diduga dan tidak direncanakan. Mohon maaf ini betul nih, tolong ini ya. Jadi acara ini sungguh luar biasa. Allah mempertemukan dengan cara kemudian ada ternyata malam ini adalah malam yang sungguhnya libur pekan keempat untuk kajian fikih, tapi ini di luar dugaan. Kemudian ternyata kita ada manfaat ilmu lain. Begini Pak Haji, ini terkait dengan bahan-bahan di alam sekitar, sehingga kemudian kan kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kalau di gurun pasir gitu kan, gurun pasir itu ya ada apa gitu kan tidak semua tumbuh sebagaimana kemudian tumbuh di Indonesia Pak. Nah sementara kemudian kalau kita melihat di bumi pertiwi ini semuanya ada gitu kan, apa yang tidak tumbuh, apa yang tumbuh ya, yang ada di mana di Saudi lah, di sini Kepulauan Seribu. Nah ini bagaimana Pak Haji? Ini mungkin sebagian ayah bunda juga bertanya, para pemirsa juga bertanya, termasuk saya nih. Ini
kan tumbuhan yang beredar dan ada dan kemudian ditetapkan bahwa ini adalah mengandung obat atau mengandung ada unsur penyembuhnya. Nah sementara di kita ini kan banyak Haji nih. Kayaknya semuanya ada gitu kan. dari kemudian jawer kotok gitu kan. Kemudian ada macam-macam gitu kan. Itu untuk petikan kebo kabarnya. Luar biasa itu ternyata manfaatnya. Nah, Pak Haji begini. Ini kan kalau kemudian kita melihat ini ternyata ada dalam Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya Al-Qur'an belum menyebut. Nah, kemudian sementara di sekeliling kita itu dan kemarin saya lihat ada sekitar 100 berapa? 120 jenis tanaman. Itu bagaimana caranya, Pak Haji? Itu menentukan atau menetapkan bahwa tanaman ini mengandung kandungan tertentu ya. Supaya kemudian ternyata kemarin saat saya pulang ke Subang ke kampung itu banyak banyak yang kemudian kita tidak tahu kata teman itu, ini sebetulnya ini bisa jadi obat gitu. Itu gimana yang pasti ya semua yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Apa itu? Telah batil subhanaka faqina. Semuanya yang tadinya kita anggap rumput, ya Amir ya, di pinggir jalan, tadi petikan kebo atau apa kitolon, itu ternyata bagus untuk mata. Ya. Orang nggak nyangka. Atau ada juga yang misalnya, wah ini pahit, itu maja, misalnya pohon maja, itu ternyata berkhasiat obat. Ada juga yang sia-siakan seperti cecenet, itu apa ya, ciplukan, gitu kan, itu bagus untuk kolesterol. Maja, potong sebentar. Kalau di Subang itu bernuk ya. Bernuk. Bernuk, ya semuanya. Nah, ini sebelum ke sana nih saya udah ada Pak Ustadz, saya udah mengumpulkan. Sebenarnya ada berapa sih tanaman yang langsung yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan? Ada sekitar 23. Masya Allah. Ya. Seperti satu-satu nih, ada jahe, ya jelas. Ada kurma, zaitun, anggur, delima itu ada beberapa kali diulang ya. Ada tin, ada bidara, ada siwak, kafur, mana, adasnya adas hitam, adas putih, ada bawang merah, bawang putih, mentimun, sisang, labu, biji sawi hitam, kemangi atau serawung, itu zakum, ada dari tuba dan mawar. Nama tumbuhan yang disebut Al-Qur'an itu ada 23 tanaman. Ada di 29 surah dan pada di 73 ayat. Kurma nih, yang paling banyak disebutkan itu kurma, itu sampai 20 kali. Anggur 11 kali dan zaitun 7 kali. Yang selainnya itu rata-rata ada yang 1 kali. Nah, kenapa ada di Al-Qur'an itu jadi pertanyaan nih buat kita yang bertafakur ya. Kenapa ada di Al-Qur'an? Ternyata semuanya itu berkhasiat. Nah, tadi pertanyaan Pak Ustadz Amir, tanaman-tanaman yang lain gimana tuh yang ada 120? Nah, itulah kita harus belajar namanya ilmu farmakologi atau di dalamnya itu ada khasiat apa? Ilmu apa, Pak Haji? Farmakologi, farmasi yang ada di situ ilmu yang di dalamnya mengenai kandungan apa saja yang ada di dalam. Secara umum seluruh tanaman termasuk kita manusia itu ada 2 kandungan utama yaitu metabolit primer, metabolit sekunder. Ya, metabolit primer itu yang utama itu kayak ini lemak, itu pasti ada protein, itu semua jenis tanaman atau kita pun ada di situ. Tapi ada yang disebut metabolit sekunder, metabolit khusus. Metabolit sekunder itu setiap tanaman beda-beda. Nah, walaupun pedasnya sama, misalnya jahe dengan cabai, pedasnya sama, tapi pasti metabolit sekundernya lain, khasiatnya lain. Yang satu buat ngangetin badan, yang satu mungkin buat pencahar. Pencahar itu untuk memudahkan buang air, ya kan? Ada juga dalam sekunder, nah itu di metabolit sekunder. Ada juga metabolit sekunder yang ada dalam satu tanaman itu beda antara buah, daun, biji, batang lain. Misalnya jambu nih. Jambu itu ada daun. Kita ambil apanya? Jambu biji ya. Apakah itu buahnya atau daunnya? Kalau untuk buang air nih, susah buang air, Pak Amir. Diambil apanya? Daunnya kan itu daun jambu. Tapi bijinya, buahnya juga bisa. Tapi sebaliknya nih, kalau buahnya ternyata kalau kebanyakan malah untuk iya. Yang satu untuk memperlanjut, yang satu untuk mempet ya, untuk kan kalau buahnya itu, yang satu untuk nah ada kontradiksi. Nah itulah butuh ilmu atau butuh pembelajaran.
Nah, masing-masing itu semuanya ada kandungan khasiatnya. Nah, yang di kebun itu ada mungkin 120 jenis, itu yang sebagian kecil, Pak Amir. Seluruhnya kalau di dunia, kalau di satu dunia ini ada 30.000 jenis tanaman yang memang berkhasiat obat. Nah, Pak Haji, yang Allah ciptakan. itu yang 30.000 itu ada semua di Indonesia nggak Pak? Nah, betul Mas. Nah, di Indonesia itu yang yang betul-betul memang sudah diteliti dan berkhasiat obat itu ada 9.000. Dari 34. Dari 30.000 yang total di dunia ini. Yang paling lengkap itu ada di Brazil, Megadiversity yang ada di hutan Amazon itu mungkin lebih dari 20.000 jenis tanaman. Karena tanahnya apa? Ya itu macam-macam. Nah, lingkungan juga, mereka tempat tumbuhnya. Nah, itu pun sebenarnya Indonesia mungkin bisa lebih. Ya, itu 9.000 itu yang baru diteliti, yang baru ditemukan. Ada juga sudah punah. Nah, yang betul-betul sudah diteliti dan memang sudah berkhasiat obat, yang benar-benar yang sudah sering dipakai dari 9.000 itu paling cuma 3.000-an. Nah, 3.000. Nah, dari 3.000 itu yang memang sekarang yang dikenal benar-benar paling cuma 700-an yang sering kita lihat. Jadi masih banyak yang tersembunyi di hutan. Betul. Ya. Saya tahun lalu itu ke daerah Talang Mama, itu daerah Riau. 5 jam lagi dari Pekanbaru. Itu saya di sana ternyata ada ngelihat ada sekitar 100 jenis diperlihatkan oleh masyarakat. Itu tanaman-tanaman yang saya jarang ketemu di sini. Dan di sana sudah dijadikan obat. Namanya juga nama daerah. Saya lihat ini kok nggak ada. Nah, saya pikir ini aja kok di situ udah banyak ya. Pasti di pelosok-pelosok kita di Kalimantan, di Papua, di daerah Talang Mama, di suku Talang Mama yang di Pekanbaru. Kira-kira TikTok belum masuk belum aja? Belum ada. Talang Mama nih. Belum ada. Belum ya. Belum. Nah, di sana itu dan mereka sudah terbiasa mengolah untuk diminum ya, untuk anak-anak kalau ada yang habis melahirkan. Ya, mereka sudah gitu ya? Dia punya pengolahan sendiri dan itu kekayaan mereka lah. Nah, kalaupun waktu itu saya pengen, wah ini bagus juga nih, tapi ternyata pas dibawa ke Jawa misalnya, kadang tidak tumbuh. Ada satu tanaman khusus yang daerah dulu pernah pakai produk tanamannya namanya jeruk kuku macan. Jeruk kuku macan itu memang tanamannya seperti buahnya seperti kuku macan begini. Itu di sana bagus, tapi dibawa ke Jawa nggak bagus. Oh, apa tadi pengaruhnya? Kalau tadi Pak Amir nyontohin di Arab, sekarang di Indonesia, yang pasti ada 4 syarat tumbuh tanaman. Yang pertama adalah tanahnya pasti. Nah, jenis tanah beda-beda. Kalau dikelompokkan ada 9 jenis secara luasnya ya, 9 jenis tanaman. Cuman yang umum yang paling gampang itu adalah lihat dari fisik ini. Hitam gitu ya Pak Amir, tumbuh juga di Lembang lah. Nah, itu subur bagus. Tapi ada juga yang kering kayak di Arab misalnya. Nah, ternyata kok bisa juga tuh kurma tumbuh. Nah, itu kekuasaan Allah dari situ ya. Tapi yang tadi syarat tumbuh adalah pertama dari tanah. Yang kedua dari lingkungan. Lingkungan ini misalnya dari curah hujan, ya, udara, air. Nah, itu itu berpengaruh juga. Ada yang habatus saudah misalnya tadi cocok untuk di daerah yang bermusim panas panjang. Dibawa ke Indonesia baru 5 bulan, 6 bulan hujan. Nah, rontok lah itu hubungannya. Ya, ada lagi faktor ketinggian ya, topografi itu termasuk lereng atau dia ada di daerah atas, kayak puncak, beda dengan di Depok misalnya. Dan terakhir yaitu sosial ekonomi masyarakat setempat, karena itu budaya misalnya. Kenapa di Indonesia orang gampang banget tanam padi? Karena udah terbiasa. Di sana kenapa nggak bisa menanam padi? Bukan hanya karena nggak ada tanahnya, tapi memang belum terbiasa. Biasanya kurma, gitu ya. Nah, itu salah satu faktor tumbuhan atau yang kita harapkan itu tumbuh. Nah, itu. Dan nanti kadang-kadang nanti gini, kaitan setelah itu tumbuh, nah itu khasiatnya itu dari tanah tadi. Iya. Nah, gimana? Supaya kemudian TikTokannya jelas TikTok. Ya. Ayah Bunda rahimakumullah, ini satu hal yang kemudian juga kita bertanya kepada ahlinya nih, berkenaan dengan kan ini khusus madu ini Pak Haji. Oh, sekarang madu, boleh. Madu. Karena terbiasa kita udah minum madu aja gitu kan, minum madu aja. Nah, ini sering kita mendapatkan, oh ini madu Arab,
Iya kan? Ya. Ini khasiatnya sehingga kemudian jatuhnya mahal gitu Pak. Nah ini sesungguhnya pertama mungkin saya ingin tahu, mungkin kami para pemirsa dan ayah bunda yang ada di channel ini, itu madu menjadi mahal karena itu kemudian dibeli atau didapatkan di Arab. Jadi apa sih yang membedakan antara madu Arab dengan madu selain Arab sehingga kemudian berakibat terhadap harga. Ya. Membutuhkan itu. Oke, waduh bagus nih. Tadi udah baru tanaman, oke. Sekarang kita lari ke madu ya. Kita percepat. Ya, kalau di Al-Quran kan ada di surat An-Nahl 6869 ya. Dan Allah telah mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit, di pohon kayu, di tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan itu untuk sebagai obat atau penyembuh bagi manusia, dan itu bermacam-macam warnanya. Nah itu dalam Al-Quran disebutkan jelas tuh, bahwa dia bisa ada di pohon, ada di batu-batuan, atau mungkin Pak Ustadz Abi pernah lihat kan ada orang nyari nyari madu itu di tebing tuh kalau itu ya. Ada juga yang di pohon-pohon yang madu kelulut itu, ada juga yang dibikin di sarang. Itu dari sumbernya. Nah sebenarnya ada apa sih dari seluruh madu itu? Kita harus tahu dulu 4 utama yang ada dalam madu itu. Ya, yang pertama itu pasti ada ya madu sendiri ya, yang cairnya itu. Nah, itu macam-macam khasiatnya. Yang keduanya ada propolis. Nah, mungkin pernah lihat propolis ya. Propolis itu sebenarnya kalau di lebah itu, nah ini kalau misalnya ada kandangnya lebah, itu ada hitam-hitam tuh. Nah itu pelindung supaya bakteri-bakteri nggak masuk. Makanya propolis itu bagus untuk antibakteri buat kita. Berbeda tempat dengan madu ya? Beda. Madu di dalam yang heksagonal itu, propolis di luar. Oh. Nah, ada lagi yang putih-putihnya tuh. Itu dikeluarkan oleh si Bang Bara itu ya? Lebah. Ada lagi bipolen. Bipolen itu yang memang itu bagus. Ada lagi karena dari satu lebah itu menghasilkan 4 tadi. Yang satu lagi royal jelly. Oh. Nah, royal jelly itu selain mahal kan? Nah, itu karena biasanya itu yang datangnya dari si induknya ya. Jadi memang beda-beda fungsi. Beda masing-masing ininya saling mencukupi. Madu, propolis, royal jelly, bipolen. Nah, itu dari lebah itu ngeluarin itu semua tuh. Nah, semuanya masing-masing. Makanya harganya makin spesifik, makin mahal. Kalau dari hasil itu, ya pasti yang terakhir royal jelly. Nah, dan bipolen juga. Ya, dia kalaupun bisa bayi. Buat semuanya juga. Ya, buat sudah sehat. Ya pokoknya itu baik itu dari bayi ya sampai ke yang sepuh. Kan sekarang yang impor dari Australia itu kan mengandung royal jelly gitu kan, mengandung bipolen. Nah itu dia lengkap, padahal sebenarnya madu yang mengandung gitu. Jadi udah lengkap ibarat tanaman tadi. Tadi kan ada metabolis sekunder, ada primernya ya, ada lemak segala macamnya. Nah di madu itu ada 4-4-nya. Ya. Plus sekarang kan ada yang berkembang pengobatan pakai sengat, pernah dengar nggak? Ya. Disengat sampai, tapi kasihan ya langsung mati. Ya lebah langsung mati kan habis sengat. Belum lagi pakai lentah. itu modifikasi lah dari sekarang. Nah sekarang tadi pertanyaan itu bagus tuh. Jadi dari ada 4 tadi ya kandungannya itu ya, kandungan ada. Itu memang udah satu kesatuan. Jadi kalau kita mau panen, mau lebah madunya doang. Kalau enggak kan, Pak Ustadz pernah lihat madu sarang pernah kan? Iya tahu. Nah itu di situ ada propolisnya, ada bipolennya. Itu kebeli kan itu. Ada ya. Langsung dibawa. Ya. Cuman gini lah, hati-hati juga ya. Kita kan masyarakat awam nih, tahunya semakin kental, semakin mahal kan, semakin enak. Padahal sebenarnya tidak gitu. Kalau memang paham, mengerti tentang madu, yang pertama memang harus larinya ke laboratorium ya. Nggak bisa langsung secara fisik begitu. Yang pertama adalah lihat kadar airnya. Kalau kadar airnya di atas 20%, itu biasanya encer. Nah encer itu kalau dikemas, misalnya begini ya, dikemas hari ini tuh mudah ada mikroorganisme, akhirnya nanti
meleduk lah kalau mengembang madu yang suka. Nah itu Kalau ada apa itu? asam. Kalau campur apa? Enggak kalau kadar airnya. Oh, kadar air. Ya, jadi kalau udah terlalu encer, Langsung dicampur. biasanya bukan. Kalau kadar terlalu itu biasanya belum panen udah dipanen sama dia. Oh, masih muda. Masih muda, prematur macam kurang gitu. Setelah dipaksa panen, akhirnya pada musim hujan juga kadar airnya tinggi, akhirnya itu mudah. Bukan dicampur, bukan berarti? Bukan. Tapi mungkin ada Kalau juga ya. Yang misalnya, mohon maaf, ada misalnya beda ini mengandung gula campuran atau enggak itu. Nah, ya tadi ya kan ada tadi kan dari madu tuh ada menghasilkan. Nah, sekarang kalau di laboratorium kalau saya sih 5 aja sebenarnya ada 13 syarat madu itu. Syarat kandungan madu tapi secara yang umum aja yang pertama tadi kadar air. Kedua tadi Pak Amir bilang manis atau tidak, sukrosa disebutnya. Nah, sukrosanya itu kalau memang dia dari gula palsu akan kelihatan di situ naik sukrosanya. Ada batas minimal. Yang ketiganya yaitu enzim. Enzim itu yang paling di madu itu yang minimal 3 kalau di syaratnya ya. Kalau di atas itu berarti dia udah bagus. Nah, cuma hati-hati juga sekarang enzim bisa dibuat dimasukin ke yang keempatnya HMF tuh dia dipanaskan. Jadi kadang gini, supaya kental sama dia dipanasin nih, dimasak sengaja supaya kan nguap nih. Nah, akhirnya nanti kayak gulali. Nah, itu hati juga itu kalau dipanaskan madunya akan rusak. Dan tak boleh bajunya. Boleh. Yang satu lagi terakhir kloromfenikal itu ini campuran bahan kimia yang dimasukkan ke dalam madu. Itu ada supaya itu percis banget bahan kimianya itu. Untuk mendeteksi itu pakai dulu gimana? Ya harus masuk ke laboratorium.